Tur Eropa berakhir tanpa gelar, tetapi justru dari kegagalan ini, PBSI melihat sinyal mengejutkan bahwa generasi muda Indonesia sedang menyiapkan ledakan besar. Tur Eropa 2026 berakhir tanpa satupun trofi. Tetapi justru di titik ini, PBSI membaca tanda yang jauh lebih rumit daripada sekedar kalah atau menang. Karena kalau hanya melihat hasil akhir, publik langsung bilang Indonesia jeblok. Padahal, di balik kegagalan juara itu ada performa pebulu tangkis Indonesia yang dinilai tetap positif. Ini yang bikin perdebatan memanas. Sebab sepanjang Februari sampai Maret, tim pelatnas Cipayung turun di German Open, All England, Swiss Open sampai Orleans Masters. Namun pulang tanpa gelar. Meski begitu, Indonesia tidak benar-benar tenggelam karena tetap ada dua pencapaian penting dari Swiss Open, yakni Alwi Farhan menjadi runner-up tunggal putra dan Putri Kusumawardhani menjadi runner-up tunggal putri. Jadi pertanyaannya bukan cuma kenapa gagal juara di Tur Eropa 2026, tetapi apakah hasil tanpa trofi itu benar-benar menandakan kemunduran besar bagi bulu tangkis Indonesia? PBSI menjawab tidak sesederhana itu, karena Eng Hian justru menekankan bahwa performa, perkembangan, dan pengalaman di level tertinggi adalah bagian penting dalam proses pembinaan pemain, terutama pemain muda. Pernyataan ini terasa penting, karena publik biasanya lapar hasil instan. Sementara federasi melihat sesuatu yang tidak selalu muncul di papan skor, yaitu daya saing saat menghadapi tekanan lawan kelas dunia. Namun sorotan paling terang jelas jatuh kepada Alwi Farhan, sebab langkahnya ke final Swiss Open bukan perjalanan biasa, melainkan bukti bahwa keberanian anak muda Indonesia mulai terasa nyata. Bayangkan, Alwi bukan hanya menembus partai puncak, dia juga menyingkirkan unggulan pertama asal Cina, Li Shifeng di semifinal. Dan kemenangan itu langsung menjadi sinyal keras ke panggung dunia. Disinilah narasi besar berubah, karena kegagalan juara tidak lagi tampak hitam putih, melainkan menjadi cerita tentang transisi, pembelajaran, dan ujian mental saat generasi baru mulai masuk radar. Eng Hian juga tidak menutup mata terhadap kekurangan. Malah dia menegaskan bahwa konsistensi serta recovery Alwi Farhan masih harus ditingkatkan, agar lonjakan performa itu tidak berhenti sebagai kejutan sesaat. Itu sebabnya evaluasi PBSI tidak berhenti pada teknik pukulan atau pola serangan, melainkan meluas ke kesiapan mental, disiplin permainan, konsistensi sepanjang laga, sampai pemulihan fisik di sela turnamen. Tetapi bila proses itu solid, hasil besar biasanya datang belakangan. Dan PBSI tampaknya sedang mencoba menjaga agar para pemain muda tidak meledak terlalu cepat, lalu padam sebelum matang. Meski demikian, tekanan tetap nyata. Karena sepanjang BWF World Tour 2026, Indonesia baru mengumpulkan 5 gelar. Sedangkan Cina sudah memimpin dengan 13 gelar. Data itu jelas tidak nyaman, dan publik berhak cemas. Apalagi Indonesia punya tradisi besar di bulu tangkis, sehingga setiap tur tanpa gelar langsung terasa seperti alarm yang berbunyi keras. Namun justru di tengah tekanan itu, daftar gelar yang sudah diraih Indonesia memperlihatkan satu pola menarik, yaitu tenaga baru mulai bermunculan, dan tidak semuanya datang dari nama lama. Alwi Farhan sudah merebut gelar Super 500 di Indonesia Masters 2026. Lalu Mosaki Ubaidillah menyabat gelar Thailand Masters di level Super 300. Bukan cuma itu, Leo Roli Karnando bersama Bagas Maulana membawa pulang ganda putra, Amalia Cahya Pratiwi dengan Siti Fadia Silva Ramadanti juara ganda putri, dan Adnan Maulana bersama Indah Cahya Sari Jamil menang di ganda campuran. Jadi sebenarnya 5 gelar itu membuktikan Indonesia belum habis. Hanya saja jarak dengan Cina masih lebar, dan kestabilan prestasi lintas turnamen belum benar-benar terbentuk. Persis di titik ini kalimat Eng Hian terdengar seperti peringatan sekaligus harapan, bahwa setiap proses adalah langkah menuju level yang lebih tinggi bila pemenahan dilakukan secara terukur. Pembenahan terukur itu berarti berani mengakui kelemahan, mulai dari transisi menyerang ke bertahan, pengambilan keputusan saat poin kritis, sampai kekuatan tubuh untuk menahan jadwal brutal tur internasional. Dan kalau detail-detail itu berhasil dibenahi, kegagalan juara di Tur Eropa 2026 bisa berubah makna. Dari luka yang memalukan menjadi fondasi yang justru melahirkan ledakan prestasi berikutnya. Jadi apakah publik harus marah karena tidak ada trofi? Atau justru mulai waspada bahwa Indonesia diam-diam sedang menyiapkan generasi yang lebih lapar, lebih berani dan lebih tahan tekanan? Jawabannya mungkin ada di bulan-bulan berikutnya, saat Alwi Farhan, Mosaki Ubaidillah, dan pemain muda lain diuji lagi. Bukan hanya untuk mengejutkan dunia, tetapi untuk membuktikan bahwa sinyal positif PBSI memang nyata. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em.
Status elit badminton Asia Championship membuat jalan Jonathan Christie, Fajar/Fikri, dan para pengganggu muda Indonesia di Ningbo terasa lebih gila dari biasanya. Badminton Asia Championship sekarang bukan sekadar rebutan gengsi Asia, tetapi panggung raksasa yang nilainya sudah setara turnamen Super 1000. Itu sebabnya BAC 2026 di Ningbo langsung terasa seperti medan perang, karena satu kemenangan bisa mengubah ranking, keyakinan, dan arah musim. Sebelum musim 2022, status kejuaraan ini belum setinggi sekarang, karena poin juaranya masih setara level Super 500. Lalu BWF membaca kenyataan pahit bahwa Asia adalah pusat kekuatan bulu tangkis dunia, tempat para bintang saling bentrok bahkan sejak babak awal. Dari sanalah keputusan besar lahir pada akhir tahun 2020, ketika poin juara kejuaraan kontinental dinaikkan dari 9.200 menjadi 12.000. Begitu aturan itu resmi berjalan di Manila pada musim 2022, Badminton Asia Championship berubah menjadi ajang wajib untuk semua kekuatan utama. Efeknya sangat terasa, sebab negara besar tidak bisa lagi menyimpan pemain inti jika ingin aman dalam perburuan tiket ke ajang puncak. Indonesia datang ke BAC 2026 dengan 17 wakil, termasuk 4 unggulan yang langsung dibebani harapan besar. Nama-nama itu adalah Jonathan Christie di tunggal putra, Putri Kusumawardani di tunggal putri, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri di ganda putra, lalu Jafar dan Felicia di ganda campuran. Namun justru drama Indonesia tidak berhenti di daftar unggulan, karena dua wakil lain harus memulai perjuangan dari babak kualifikasi yang jauh lebih kejam. Talita Ramadhani Wiryawan dan Mohzaki Ubaidillah harus meniti jalan dari bawah. Sementara sorotan publik tetap menumpuk di nama-nama utama. Jonathan Christie menjadi pusat perhatian terbesar karena ia datang sebagai unggulan 3, tetapi jalur yang menantinya sama sekali tidak nyaman. Di sektor tunggal putra ada Kun Lafut Vititsan, Shi Yuki, Li Shifeng, sampai Lin Chunyi. Nama yang belakangan terasa sangat mengganggu untuk Jojo. Ningbo sendiri menyimpan memori pahit manis bagi Jonathan, karena di kota ini ia pernah gagal podium, tetapi juga pernah meledak menjadi juara Asia. Pada musim 2024, ia menjatuhkan Shi Yuki di semifinal dan Li Shifeng di final, sebuah pencapaian yang sampai sekarang masih terasa monumental. Masalahnya, situasi kali ini lebih rumit karena ancaman bukan cuma datang dari tuan rumah, melainkan juga dari pemain Taiwan yang sangat ulet. Lin Chunyi khususnya wajib diwaspadai, karena ia sempat menundukkan Jonathan ketika sedang merebut 2 gelar bergengsi pada awal musim. Jadi status unggulan 3 tidak otomatis membuat Jojo aman, justru sebaliknya. Semua orang akan menunggunya tergelincir sejak awal. Tekanan tidak kalah berat ada di sektor ganda putra, tempat Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi harapan utama Indonesia. Fajar dan Fikri memang unggulan 5, tetapi mereka berdiri di tengah rimba pasangan elit yang bisa meledak kapan saja. Kim Won-ho dan Seo Seung-ja dari Korea Selatan masih tampak seperti tembok. Lalu ada Aaron Chia dan So Hoo-yik, Liang Wei-keng dan Wang Chang, serta Satwik Sairas dan Chirag Shetty. Artinya, satu celah kecil saja bisa membuat jalan Fajar dan Fikri berubah dari mimpi gelar menjadi perburuan bertahan hidup. Meski begitu, Indonesia tetap punya bahan kejutan dari nama-nama non-unggulan yang justru bisa merusak peta kekuatan. Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah menjadi 2 nama paling menarik karena keduanya datang membawa gelar musim ini, bukan sekadar status pelengkap drawing. Alwi menangi Indonesia Masters 2026, Ubed juara Thailand Masters 2026, dan itu cukup untuk membuat lawan menoleh 2 kali. Di ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani juga tetap berbahaya, walau peringkat mereka sempat turun setelah hasil buruk terakhir. Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin bahkan berpotensi menjadi kuda hitam, seperti ketika mereka melaju jauh dan mengejutkan banyak orang sebagai debutan. Putri Kusumawardani sebagai unggulan 6 memberi Indonesia keseimbangan harapan di sektor tunggal putri, sementara Jafar dan Felicia menjaga bara di ganda campuran. Jadi, kekuatan Indonesia di Badminton Asia Championship 2026 tidak bertumpu pada satu bintang saja, melainkan pada campuran favorit, pemburu, dan pengacau. Itu yang membuat status Super 1000 BAC terasa kejam karena kemenangan awal bernilai sangat mahal, sementara kekalahan cepat terasa seperti alarm darurat. Kalau Jonathan mampu menaklukkan tekanannya, kalau Fajar dan Fikri lolos dari kepungan pasangan monster, dan kalau para pemain muda berani menyerang, Indonesia bisa mencuri cerita besar. Tetapi jika start mereka goyah, publik akan langsung melihat betapa status elit Badminton Asia Championship memang tidak memberi ruang untuk lengah sedikit pun.